Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid Atwal Syabir. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul identifikasi faktor kecanduan pada aplikasi TikTok dan rekomendasi perancangan ulang aplikasi TikTok. Dan presentasi ini akan dibagi menjadi 4 sesi, yaitu sesi pertama latar belakang penelitian, lalu ada pembahasan hasil identifikasi faktor, ada pembahasan hasil perancangan ulang, dan juga ada pembahasan hasil observasi. Untuk latar belakangnya sendiri, aplikasi TikTok ini adalah aplikasi sosial media untuk sharing video. Nah, aplikasi TikTok ini memiliki beberapa fitur seperti fitur untuk sharing video, fitur uh, editing video, lalu ada fitur for your page. For your page ini untuk merekomendasikan isi konten yang ada di aplikasi TikTok, konten video. Lalu ada juga fitur bisnis dan juga fitur uh, promosi bisnisnya. Lalu aplikasi ini tuh muncul dari awal tahun 2015 hingga sekarang. Nah, sekarang ini karena perkembangannya yang cukup pesat, mereka memiliki komunitas yang sangat banyak dan menjadikan user atau penggunanya itu sangat banyak. Dan karena penggunanya ini sangat banyak, menjadikan aplikasi TikTok ini menjadi tren sendiri. Nah, aplikasi TikTok ini sering dikaitkan dengan adanya eh, sifat kecanduan pada aplikasi ini ya. Karena wajar saja aplikasi ini digandrungi banyak orang. Maka dari itu orang-orang akan senang menghabiskan waktu di dalam aplikasi TikTok ini. Nah, aplikasi kecanduan ini bahkan mengapa disebut menjadi masalah karena bisa menimbulkan masalah lainnya seperti masalah produktivitas pada usernya, dan masalah sosial seperti konformitas remaja, atau ada juga masalah tentang FOMO, fear of missing out. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor apa yang kira-kira eh, dapat menimbulkan kecanduan. Lalu, bagaimana cara mengatasi kecanduan aplikasi TikTok ini dari POV atau sudut pandang teknologi, khususnya informatika seperti itu. Ya, untuk faktor yang ditinjau pada penelitian ini adalah ada tiga: intensitas, isi konten, dan daya tarik. Tiga faktor ini diambil dari faktor-faktor lainnya karena eh, faktor ini muncul dari internal aplikasinya itu sendiri, bukan dari eh, faktor yang muncul gara-gara akibat adanya lingkungan sosial, adanya konformitas. Nah, ini tuh tiga faktor ini dipakai karena bisa bisa digunakan sebagai acuan untuk pada saat nanti perancangan ulang untuk mengatasi kecanduan seperti itu. Nah, lalu eh, penelitian ini dilakukan di Telkom University, khususnya mahasiswa-mahasiswi jurusan S1 Informatika angkatan 2019 angkatan 2020. Nah, setelah disebar kepada 60 mahasiswa-mahasiswi, didapatkanlah hasil dari eh, analisis ketiga faktor tersebut. Nah, setelah melewati uji asumsi klasik atau untuk melihat apakah datanya tersebar normal atau datanya ada gejala residual yang dapat mengganggu eh, analisis data, eh, uji analisis analisis regresi linear pun dapat dilakukan setelah uji asumsi klasik itu lolos. Nah, setelah uji asumsi klasik lolos, didapatkanlah hasil analisis regresi linear berganda yang sebelumnya sudah dihitung. Jadi setelah uji asumsi klasik, langsung uji analisis regresi linear. Nah, muncullah agak persamaan regresi sebagai berikut. Nah, ternyata didapatkan bahwa eh, pengaruh intensitas itu memiliki 47% nilai kontribusi kepada kecanduan. Lalu untuk pengaruh konten itu ada 33% dan daya tarik ada 13,7%. Nah, di sini terlihat bahwa yang paling besar itu adalah intensitas dan paling besar kedua itu adalah konten ya, 33%. Nah, di sini analisis regresi linear berganda juga berguna untuk eh, variabel-variabel bebas gitu. Karena di sini di koefisien determinasi ganda ini dapat terlihat bahwa berapa sih berapa persen kontribusi dari ketiga faktor tersebut
terhadap kecanduan ini. Nah, ternyata setelah dilihat di R square-nya, adjusted R square-nya itu adalah 65,3%. Berarti sisanya 65,3% ini lumayan besar ya untuk sebuah nilai kontribusi, karena eh, sisanya sekitar 30 sekian persennya itu adalah faktor yang lain. Nah, setelah itu, setelah didapatkan data dari pengolahan data untuk mencari faktor yang menimbulkan kecanduan, maka dari itu kita sudah memiliki bekal untuk melakukan pengembangan aplikasi. Nah, pengembangan aplikasi di sini kita menggunakan UCD atau User Centered Design. Nah, di sini pada saat pengembangan aplikasi eh, ada juga kontribusi user pada saat brainstorming agar eh, fitur yang dikembangkan itu tepat sasaran seperti itu, karena sudah dibahas sebelumnya dengan user. Nah, akhirnya muncullah setelah brainstorming ini muncullah addiction filtering. Addiction filtering ini apa? Addiction filtering ini ada fitur-fitur yang kami kembangkan dengan tujuan untuk menekan faktor intensitas yang tadi di sesi sebelumnya memiliki eh, jumlah nilai yang besar, paling besar, dengan memanipulasi kontennya. Bagaimana fitur ini bekerja? Fitur ini bekerja sebagai berikut. Nah, langkah pertama, dari fitur FYP, fitur recommended system yang dimiliki TikTok ini, mereka mempunyai memiliki dua dua tipe filter. Yang pertama itu content based filtering, atau mem- sistem membaca behavior atau kelakuan user di aplikasi TikTok, seperti membaca eh, akun apa yang mereka follow, akun apa yang mereka sukai, hashtag apa yang sering mereka tonton. Dan juga ada collaborative filtering, yaitu untuk melihat teman-teman dari user tersebut, behavior teman-temannya itu seperti apa di aplikasi TikTok ini. Nah, setelah sistem melakukan rekomendasi konten seperti biasa, nah di sini addiction filtering bekerja. Nah, di sini pada saat pengembangan berlangsung, ternyata didapatkan bahwa ada dua tipe video yang ditonton oleh user. Pertama itu ada tipe video comfort videos, dan yang kedua half comfort videos. Comfort videos adalah video yang ditonton oleh user dari awal sampai akhir. Nah, half comfort videos ini video yang ditonton oleh user hanya ketika informasinya sudah cukup untuk didapat, dan lalu dia lanjut ke video berikutnya. Nah, jadi half comfort video ini video yang tidak habis ditonton, tapi user tetap menikmatinya. Nah, setelah itu addiction filtering bekerja dengan cara menambahkan half comfort videos ini persentasenya lebih banyak daripada comfort videos, agar watch time, durasi yang user habiskan di aplikasi TikTok ini dapat berkurang, namun juga uh, user masih dapat menikmati aplikasinya. Nah, lalu dari langkah yang ketiga ini, addiction filtering juga menambahkan informatif konten berdasarkan pekerjaan atau minat user itu sendiri. Nah, di sini setelah semua addiction filter bekerja dan semuanya sudah didapatkan semua rekomendasi videonya, lalu rekomendasi video tersebut diberikan kepada user pada fitur FYP-nya tersebut. Nah, lalu setelah addiction filtering ini dikembangkan, kami mencoba melakukan observasi kepada partisipan-partisipan yang ada untuk melihat apakah addiction filtering ini efektifkah untuk dipakai di aplikasi TikTok dalam rangka mengurangi kecanduan. Ternyata dari 3 partisipan yang mereka memiliki gejala kecanduan dan mereka memiliki eh, behavior yang lumayan berbeda antara satu partisipan dan partisipan lainnya, ternyata dapat lihat bahwa dari PRT 1 ini sebelum adanya fitur addiction filter ini, dalam satu hari dia memiliki durasi sekitar 1 jam 30 menit. Nah, setelah menggunakan fitur addiction, dia berkurang.
berkurang durasinya menjadi 46 menit. Nah, selisihnya itu 44 menit. Lumayan, hampir 1 jam selisihnya. Lalu untuk partisipan kedua, selisihnya itu adalah sekitar 54 menit dan partisipan ketiga 22 menit. Maka dari sini setelah kita analisis hasil observasinya, mereka ternyata memiliki jika dikaitkan dengan hasil faktor yang tadi ditemukan pada pada saat analisis faktor eh, pada saat olah data, ternyata mereka memiliki intensitas yang berkurang, durasi yang berkurang pada saat addiction filtering ini diaktifkan seperti itu. Ya, eh, kesimpulannya dari penelitian yang sudah kami lakukan bahwa bahwasannya dari pengolahan data tadi ternyata intensitas dan isi konten adalah dua hal yang memiliki kontribusi besar terhadap kecanduan. Nah, lalu hasil yang didapat pada penelitian ini pun adalah adanya fitur baru yang kami kembangkan, yaitu addiction filtering yang pada saat observasi, pada saat diuji itu eh, menampilkan selisih yang cukup besar pada saat sebelum dan sesudah diaktifkan filter ini. Maka dari itu, eh, dari pembahasan yang sudah saya paparkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa hal yang sudah teratasi seharusnya yang sudah teratasi pada penelitian ini adalah berkurangnya eh, intensitas dengan cara memanipulasi konten yang mengakibatkan juga berkurangnya persentase kecanduan yang ada pada salah satu user tersebut. Baik, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.